Halo, assalamualaikum guys. Selamat pagi, selamat berjemur dan selamat sehat selalu. Salam sehat selalu, salam bahagia. Ya, hari ini saya berjemur lagi. Saya alhamdulillah udah sehat. Batuk itu saya selama di Indonesia memang sering batuk ya. Dari sebelum ada corona itu kalau pulang ke Indonesia saya batuk karena Indonesia itu dingin. Tempat saya ini boleh dikatakan dingin dibanding di Malaysia ya. Oke guys, sekarang ini corona makin merajalela ya. Di kampung-kampung itu sekarang sudah banyak yang lockdown dan tidak mau menerima orang yang dari luar daerah gitu. Seperti saya kalau pulang ke kampung halaman itu saya disuruh karantina padahal saya sehat. Nah, jadi lebih baik saya nggak usah pulang karena saya masih kerja di sini, pabrik nggak tutup ya. Jadi kalau saya pulang disuruh karantina 2 minggu, nah saya nanti nggak bisa bekerja, nggak dapat duit. Oke, saya mau bagi resep ya untuk yang sekarang sedang sakit corona, yang sedang isolasi mandiri. Yang isolasi mandiri di rumah ya. Kalau yang di rumah sakit itu sudah ada dokter, sudah ada perawat yang menjaga kalian, yang sudah mengurusi kalian. Kalau yang kalian yang ada di rumah, yang memang disuruh isolasi mandiri, ya karena lagi ada corona, lagi sakit corona itu, saya sarankan untuk kalian, ya, minum yang panas, senantiasa minum panas, perut senantiasa kenyang, dan pikiran itu harus tenang, pikiran itu harus positif, pikiran itu harus bahagia. Hari itu saya sakit, saya nggak tahu ya, saya nggak tahu saya itu corona atau bukan ya, karena awalnya saya hanya batuk pilek biasa. Terus hari Kamis tanggal 1 Juli itu badan saya kok sakit-sakit ya, badan saya itu sakit-sakit dan terasa dingin gitu. Saya nggak bisa mandi kalau nggak pakai air panas gitu ya, air hangat. Saya badan saya sakit-sakit tapi panas, nggak panas ya, badan tuh nggak panas. Batuk pilek tuh udah lama tapi badan saya itu nggak panas. Apa itu eh, pernafasan juga nggak mampat atau nggak sesak, tenggorokan juga nggak sakit ya. Saya pikir karena saya kecapean ya, saya terus terang lengan bagian sini sakit banget, dada ini sakit, apalagi kalau batuk rasa sakit, terus kaki-kaki ini sakit juga, dingin banget, terus pinggang ini ya rasanya sakit kayak orang mau melahirkan, rasanya mau putus. Itu yang saya rasakan waktu itu. Terus hari Sabtu tanggal berapa, tanggal 3 ya, 3, 4 tuh pagi-pagi saya sekitar jam 3 itu, jam 3 apa jam 4, pokoknya pagi itu saya berak, saya masih bisa mencium bau berak gitu. Terus karena hari Sabtu itu saya libur ya, Sabtu Minggu libur, saya pagi ke pasar belanja, untungnya saya beli itu ya, beli pisang, beli apa ya, tahu kalau saya, beli perlengkapan dapur, beli eh, jahe, saya rebus sendiri, saya masak sendiri, saya minum. Karena kalau saya batuk pilek itu saya jarang minum obat, apalagi di Malaysia dulu saya itu nggak pernah minum obat ya. Kalau batuk pilek itu saya hanya merebus jahe, saya minum air jahe itu ya, rebusan jahe itu panas-panas itu ya sembuh kalau saya seperti itu. Hanya di Indonesia saja ya, karena saya ini dekat dengan rumah mbak saya, rumah kakak saya itu. Kalau saya sakit tuh terus disuruh minum obat, suruh antangin lah, ultraflu lah, obat-obatan gitu ya. Biasanya saya nggak suka minum obat-obatan karena itu nggak baik ya untuk badan kita. Biasanya saya yang herbal-herbal aja, yang alami gitu ya. Nah, terus tanggal 3 itu ya, saya lagi masak tahu gitu ya. Kan saya rebus, saya kasih bumbu bawang, bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica gitu ya. Biasanya kan ada bau wanginya, kok saya nggak bisa menghirup bau gitu ya, kok nggak. Terus saya seduh-seduh tuh kok nggak bau. Kenapa? Tadi masih bisa mencium bau berak saya gitu. Terus saya ambil sabun cuci, saya seduh juga nggak bau. Saya ke bau, saya semprot minyak wangi di baju saya cium-cium juga nggak bau. Akhirnya saya
pergi keluar pakai masker, saya beli Nescafe, saya masak air, saya rebus air ya sampai mendidih, saya buat Nescafe itu sedikit. Loh, kok nggak ada bau? Padahal kalian tahu kan kalau kopi itu ya, Nescafe itu kalau baru dibuat tuh harumnya, wanginya itu langsung timbul ya. Kok nggak ada bau ya, saya gitu. Kenapa? Itu sekitar jam 9 hari Sabtu tanggal 3 kemarin ya. Terus saya kaget, saya ini kenapa? Apa saya ini kena corona? Saya gitu ya. Terus terang ya, badan saya ini sakit-sakit, terutama dada sini ini memang sakit banget ya. Nggak sesek tapi sakit, nggak tahu tulang-tulang ini sakit. Alhamdulillah ini sekarang udah sembuh. Tulang-tulang tuh sakit, pundak sini ya, pundak bahu sini, lengan sini nih sakit banget, kayak orang habis di gini-gini ya, kayak orang habis dipiritin kuat banget gitu loh, kayak entah kayak orang habis dipukulin gitu. Saya ini kenapa ya, saya gitu ya. Terus saya di rumah pakai masker, saya kan ada gitu ya, ada semprotan case spray itu ya, saya buat itu sabun krim sama sabun colek itu sama sabun serbuk, saya ke satu, saya kasih itu, saya semprot ke gang pintu, ke pintu-pintu, ke mana yang tempat saya sandar, saya semprot sendiri gitu ya. Padahal saya ini sudah ikut SOP. Saya apa saya corona ya, terus saya punya fresh care, saya ambil tisu, pas saya itu ya pintir-pintir, saya letak fresh care. Saya kalau lagi pilek tuh saya selalu buat seperti itu dari dulu. Terus ya udah, katanya kan kalau orang saya corona kan kita harus selalu berpikiran positif, kita nggak boleh banyak beban gitu. Akhirnya saya nonton apa lucu-lucu itu ya, video Alwian sehari itu saya lihat muka dia kan selalu tertawa gitu. Setiap saya buka mata saya lihat video Alwian, dia tertawa sendiri. Terus kalau saya kenyang, saya lapar, maaf, saya ini ya mulai nggak bisa, hari Sabtu itu saya mulai selera makan tuh ya berkurang, maksudnya saya makan karena kan nggak bisa mencium bau-bau gitu ya, jadi kita ini makan apa aja itu nggak ada rasanya, jadi nggak terasa nggak mau makan gitu ya, perut ini lapar tapi saya nggak apa makan makanan, padahal tahu yang saya rebus itu makan kesukaan saya itu, saya nggak bisa merasakan sampai saya makan tahu itu padahal kecil. Terus cabenya 5 itu saya nggak terasa pedas, betul nggak terasa pedas, nggak seperti biasanya gitu. Terus saya buat mie ya, mie instan gitu ya, biar seger, biasanya kan kalau pilek kan saya selalu yang seger-seger gitu. Itu mie instan itu cabenya itu 11 cabe itu ya, lombok setan itu ya, cabe galak, lombok galak yang merah itu 11. Itu pun saya nggak pedas, biasanya kalau saya nggak sakit itu sampai meleleh-leleh ya. Terus saya memang benar-benar nggak punya apa ya, nggak punya indera penciuman, indera perasa itu kayaknya nggak ada, tapi saya paksakan, saya makan sebanyak-banyaknya. Terus saya nih, wah saya nggak punya cemilan nih ya, saya mau makan apa? Nasib baik waktu itu saya ke pasar, kan hari Sabtu pagi itu saya ke pasar pagi itu, saya beli pisang ya, dan saya beli telur, saya merebus telur. Wah saya nggak punya cemilan nih gitu ya, sambil nonton video yang lucu-lucu itu saya makan pisang, makan telur, kalau sudah kenyang saya berhenti gitu. Terus saya setiap hari gitu saya berjemur di sini ya, di sini kan panasnya kan masuk gitu. Saya merasa ini corona mungkin ya, saya kena covid mungkin, jadi saya nggak mau ketemu sama tetangga gitu ya, saya nggak keluar rumah karena saya nggak mau ketemu sama tetangga, takut bener yang ada di tubuh saya ini virus corona, takut tetangga nanti tular gitu. Terus sampai hari Minggu itu ya, hari Minggu pokoknya ya selama saya kalau saya nggak tidur tuh hidung saya sumbat gitu ya, pakai tisu, pakai masker, saya gerak-gerak sendiri, saya biar badan ini berkeringat karena badan saya terasa dingin banget. Badan saya ini terasa dingin banget.
dan tulang-tulang terasa sakit banget ya gitu. Pusing enggak, eh, pan apa temperatur ya, temperatur saya itu 6,1 6,2 itu kan gitu. Terus hari Minggu tuh saya aduh gimana ini kalau nanti kena covid nih saya gitu ya. Terus ya saya berjemur, makan banyak, saya makan pisang, saya paksakan diri saya gerak-gerak biar saya berkeringat, saya nonton video lucu-lucu, saya tertawa sendiri. Hari Minggu jam 2 itu saya merebus jahe itu sudah ada rasa bau-bau jahe gitu. Saya punya jeruk ya, saya coba udah ada bau jeruknya gitu ya, udah kembali lagi ya baunya, tapi badan ini masih sakit-sakit gitu. Indera penciuman saya sudah kembali normal gitu ya. Terus mau isak tuh saya itu kan saya beli terus lagi udah aromanya itu udah seperti waktu saya sehat. Paginya pun saya coba seperti itu lagi, saya buat apa itu namanya, saya buat Nescafe itu paginya itu udah aromanya itu udah seperti biasa, saya udah bisa mencium bau-bauan, tapi untuk rasa makan itu belum berselera banget. Nah, jadi saya paksa makan, saya makan telur rebus agar bisa sebanyak-banyaknya. Saya nggak mengatakan telur rebus sama pisang itu sebagai obat untuk corona, bukan. Tapi ya, kenapa kalau kita makan apa makanan yang kita suka, yang waktu kita sehat itu menjadi makanan favorit itu nggak ada rasanya. Kenapa saya makan pisang gitu? Karena yang ada di rumah saya cuma pisang gitu. Kenapa saya makan telur rebus? Pakai bumbu yang nggak perlu pakai garam, nggak perlu kita pakai bawang merah, bawang putih, hanya kita rebus, kita kupas, makan itu sudah ada rasanya ya, itu bikin kita kenyang gitu. Jadi saya nggak mengatakan ya, kalau memang hari itu saya kena corona terus obatnya itu telur rebus sama pisang, itu saya nggak mengatakan seperti itu ya, karena saya semangat. Jadi bagi saya ya, kalau kalian yang sekarang sedang kena covid, kena isolasi mandiri, nah kalian harus isolasi mandiri itu kalian tuh jangan bebani pikiran kalian gitu ya, jangan nonton sinetron, jangan nonton drama yang membuat kalian emosi gitu, jangan nonton dulu itu ya apa FTV di Indosiar itu ya, Suara Hati Istri itu. Kalau kalian suka nonton itu jangan nonton dulu, jangan nonton dulu Ikatan Cinta yang kalian suka, yang kalian nggak suka dengan Elsa, dengan keluarga Nino, dengan itu akhirnya nanti menjadikan emosi kalian, akhirnya sembuh. Kalian jangan nonton itu dulu, itu kesehatan kalian. Jadi kalian yang lucu-lucu yang membuat kalian tertawa gitu sambil menyediakan cemilan di sebelah kalian. Untuk yang sehat itu tolong perhatikan, yang sakit itu betul-betul banyak perhatikan tuh ya, sentiasa sediakan air panas, air hangat untuk diminum sama yang sedang sakit. Sediakan pokoknya cemilan-cemilan biar dia itu merasa hidupnya itu senang, biar bahagia, dan carikan video yang lucu-lucu biar dia itu nonton gitu. Jangan dikucilkan, jangan gini, saya takut nanti saya ketularan gitu, terjangkit covid. Jangan seperti itu ya, jangan seperti itu. Sayangi dia yang sedang sakit, beri semangat, ini lucu, bagi tahu seperti itu, nanti dia akan nonton, dia akan pikiran tuh nggak kemana-mana, jadi virus itu akan takut nanti ya. Saya memang 2 hari itu nggak bisa nyium bau apa-apa ya. Saya bisa dari hari Sabtu tanggal 3 itu sekitar jam 9 pagi itu saya udah nggak bisa mencium bau apa-apa, tapi hari Minggu tanggal 4 tuh jam 2 sore itu saya sudah bisa mencium bau gitu ya. Hari Senin badan maksudnya penciuman tuh udah memang 100% normal, cuma selera makan ini rasa untuk makan itu belum seger lagi, belum nggak seperti waktu saya sehat ya, makan enak gitu. Tapi walaupun nggak selera makan,
karena rasanya nggak ada, saya tetap makan sebanyak-banyaknya biar perut ini kenyang. Tapi ya waktu saya makan sebanyak-banyak waktu dalam waktu 2 hari itu ya kan. Oh, dari hari Kamisnya itu saya makan banyak tuh kayak perutnya kayak nggak diisi gitu loh. Kayak saya ini belum makan, entah lari kemana makanan itu. Saya makan banyak-banyak tuh kayak nggak ada kenyang. Habis makan 1 jam itu udah rasa lapar banget. Betul, sudah rasa lapar, perut ini udah ngintir-ngintir gitu ya. Itulah makanya saya rebus telur, karena telur itu kan 1 biji telur itu kuat kenyangnya gitu. Terus ya disitulah saya bahwa saya merasa, saya nggak tahu saya kena COVID atau memang karena saya lagi sakit apa, saya tahu. Kemarin saya WA-an sama kawan saya di Malaysia ya, karena saudaranya ada yang kena COVID, terus kawannya juga ada yang kena COVID. Saya cerita sama dia apa yang saya rasakan, bahwa badan terasa sejuk, terus selera makan hilang, nggak bisa mencium bau-bauan gitu. Dia bilang saya ini terkena simptom COVID-19 gitu, dia bilang seperti itu. Tapi bersyukur kamu kuat ya, dia bilang gitu. Saya kuat karena saya kuat nih karena saya semangat sendiri. Saya nggak mau banyak pikiran, saya senangkan sendiri ya. Padahal saya memang ada pikiran, tapi saya senangkan sendiri. Saya nonton yang lucu-lucu, video-video yang lucu gitu ya. Waktu itu saya nonton mukanya Alwiansah kalau nyanyi ya, itu saya tertawa sendiri, terbahak gitu ya. Saya nonton yang pokoknya yang lucu-lucunya itu, yang nggak dibuat-buat, yang alami, yang membuat kita itu bisa tertawa. Itu yang saya tonton waktu itulah ya. Jadi untuk teman-teman isolasi mandiri, tolong jangan pikir yang nggak penting-pentingnya. Buatlah ya dulu, buatlah kamu itu senang dulu, karena kamu disuruh isolasi ya biarlah isolasi. Jangan berpikiran oh saya ini sehat kok, saya ini bisa bergerak. Jangan berpikiran seperti itu ya. Kok saya disuruh karantina gitu ya, pokoknya jangan dibebani pikiran kalian. Dan untuk yang sehat itu tolong jangan dikucilkan, yang sedang sakit jangan dianggap dia itu pembawa sial, pembawa mara bahaya, pembawa apa gitu. Jangan dibuat seperti itu, karena dengan kalian memperlakukan orang yang sedang sakit, yang sedang isolasi mandiri dengan cara seperti itu akan menambah beban pikiran dia dan akan menambah penyakit dia. Tapi kalau kalian memberi semangat, mungkin yang isolasi itu orang punya itu ya, kalian memberi support makanan untuk dia supaya dia selalu kenyang gitu, mungkin dia akan segera pulih, dia akan cepat pulih, karena dia perhatikan, dia merasa dapat semangat dari kalian gitu ya. Jadi untuk kalian yang sehat itu tolong sayangi yang sedang sakit, tolong jaga mereka gitu ya. Jangan dikucilkan, jangan dianggap orang itu adalah pembawa bahaya, pembawa malapetaka gitu. Yang penting kita ikut SOP, karena penyakit ini ujian dari Tuhan. Kita setiap manusia yang hidup itu diuji, yang sakit diuji, yang sehat juga diuji gitu. Yang jelas kita tetap ikut SOP, pikiran kita tetap baik, kita harus tetap bahagia, selalu tertawa, biar jangan pikir yang enggak penting, jangan pikir yang bukan-bukan. Terus jangan pikir yang bukan-bukan. Terus dekatkan diri sama Tuhan. SOP ya, SOP itu penting. 6M sekarang, 6M itu juga penting. Jangan meremehkan COVID. Kalau memang hari itu saya COVID, saya sudah merasakan ya guys ya, saya sudah merasakan. Saya memang alhamdulillah nggak sesak nafas, tenggorokan nggak sakit, tapi tulang sini semua sakit, terutama sini, dada sini, punggung apa ini namanya, pinggang sini ya, tulang belakang ini rasanya mau putus seperti orang mau melahirkan. Itu yang saya rasakan. Terus
badan ini terasa, pokoknya selera makan itu hilang. Jadi untuk kalian yang sakit tuh, untuk kalian yang sakit tolong paksa diri untuk makan, paksa diri untuk bahagia, tertawa, berjemur. Dan untuk yang sehat tolong beri semangat. Untuk yang sakit dekatkan diri sama Tuhan, jangan merasa Tuhan nggak adil, Tuhan nggak sayang. Tuhan sayang sama kita semua, diuji gitu ya. Ini bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia gitu ya. Dan untuk yang sehat ini ya, tolong, adalah saat ini adalah waktu yang tepat untuk mencari pahala ya, untuk mencari bekal di akhirat. Nah, untuk video hari ini saja. Saya mohon maaf ya kalau saya penyampaiannya itu nggak bagus itu, Mbak. Ini memang apa yang saya alami gitu ya. Saya nggak minum obat apa-apa waktu saya benar-benar hari itu, waktu itu betul, kalau memang itu corona. Saya belum ke dokter, saya belum minum obat, tapi badan saya sudah alhamdulillah sudah kembali sehat karena saya memang paksakan diri untuk sehat gitu ya. Jadi untuk kalian yang punya saudara, punya teman yang sedang sakit, beri semangat dia untuk sembuh gitu. Jangan tambahi beban pikiran mereka gitu ya. Oke guys ya, assalamualaikum ya. Semoga kita semua senantiasa sehat, dan yang sakit segera pulih, segera sehat, dan COVID ini segera pergi dari muka bumi ini. Ayo kita lawan bareng-bareng, kita lawan bersama-sama. Yang sehat harus melawan penyakitnya, yang sakit harus melawan penyakitnya, yang sehat harus memberi semangat untuk yang sedang sakit. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.